Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Kepada hadirin peserta kuliah ilmu peternakan dan ilmu kesehatan hewan di Main Laboratories dan semua masyarakat praktisi kesehatan hewan dan peternakan di Indonesia. Pada hari ini hari Senin tanggal 13 April tahun 2026 saya akan menyampaikan syariat atau pemilihan sapi korban menurut syariat agama Islam karena korban itu berkaitan dengan ibadah. Jadi sapi korban itu secara syariat yang pertama kali memenuhi satu hewan itu adalah hewan yang tidak boleh cacat. Jadi dia harus sempurna secara fisik. Nah, tidak boleh cacat itu diantaranya juga tidak boleh sakit. Mohon maaf seperti yang kemarin disampaikan, sakit boleh itu oleh fatwa MUI dulu itu tidak boleh. Itu karena syarat mutlak. Jadi sakit itu bagian daripada cacat. Jadi hewan korban itu harus sempurna secara fisik, tidak boleh cacat, tidak boleh contoh ekornya dipotong, tidak boleh dikastrasi, kemudian dia tidak boleh telinganya dipotong. Kalau yang hati-hati telinga lubang aja tidak boleh. Karena apa? Karena korban itu adalah persembahan kepada Allah SWT sehingga harus sempurna. Kemudian secara umur usia itu adalah kalau sapi itu 1,5 tahun. Kenapa 1,5 tahun? Karena udah gigi tanggal 1. Artinya dia sudah layak untuk disembelih. Nah itu kalau berat badan sapi, kalau sapi lokal minimal sudah mencapai 300 kilo. Kalau sapi contoh golongan Bos Taurus, Simmental, Limusin atau sapi piik itu dia udah lebih daripada kalau digemukkan dengan benar ya, lebih dari 350 kilo. Berarti udah 375 sampai 400. Nah, kenapa? Ya harus punya nilai kemanfaatan secara sosial merata. Makanya umur ditentukan. Nah, setahun boleh nggak? Boleh. Tapi jika berat badannya memang mencapai, kurang lebih mencapai 300 kilo. Nah, kalau umurnya nanti katakanlah hanya 1 tahun, beratnya cuma 220 kilo kan tidak layak dikorbankan. Jadi tidak hanya ukuran ekor, tapi nanti kelayakan untuk dibagikan dagingnya secara sosial itu merata. Ya itu, jadi satu dari tadi harus sempurna, kemudian dari sempurna itu ya tidak cacat secara fisik, kemudian sehat, kemudian dia harus katakanlah usianya kalau sapi 1,5 harus berat, tapi standarnya itu sapi semua sapi 1,5 tahun itu paling ideal. Lebih ideal lagi 2,5 tahun atau 2 tahun itu ideal sekali. Kemudian yang berikutnya secara disunahkan ya, ini mah sunah kalau bisa ada warnanya putih, tapi ini mah tidak wajib. Yang penting tidak cacat, berarti tidak sakit, kemudian usia berat badan mencapai layak untuk disembelih. Itu secara syariat. Kemudian sunnah lagi jantan. Kenapa kalau jantan? Karena jantan itu tidak bereproduksi, tidak bunting. Kalau betina tidak, boleh enggak betina? Kalau kepepet boleh betina. Kemudian sedikit yang saya sampaikan, kalau pemeriksaan secara fisik, kesehatan ini penting. Minimal kalau orang awam melihat mata sapi. Sapi ini matanya harus ceria, berbinar, harus seger. Jadi kalau katakanlah didekatkan sama tangan juga langsung berkedip. Kemudian mata tidak ada air mata. Kalau ada air mata itu berarti sakit. Kemudian kalau seandainya dilihat konjungtivanya di sini, mukosa mata ini, matanya berwarna pink. Berwarna pink. Kemudian lihat, kemudian ini yang ciri-ciri sehat. Kemudian lihat hidung. Nah, hidung ini, moncong hidung harus basah. Kalau kering berarti demam. Kemudian lihat lubang hidung. Lubang hidung tidak boleh ada leleran. Kalau ada leleran atau eksudat, tandanya dia ada infeksi pernapasan. Kemudian lihat mulut. Mulut tidak boleh ada luka dan sebagainya. Kalau luka dikhawatirkan sakit PMK.
Kemudian tidak boleh ngiler atau hipersalivasi. Kalau hipersalivasi berarti kemungkinan lambungnya asam, nanti akan kembung bisa meninggal dunia. Atau liur yang kebanyakan, takutnya PMK. Ini secara singkat saja ya. Kemudian secara lihat dari secara visual, punggungnya rata, tulang belakang tidak bengkok, menandakan dia sehat. Nungging ke belakang. Kemudian pada tengkuk, bulu-bulunya tidak kusam dan tidak mudah rontok. Kalau kusam mudah rontok, kemungkinan cacingan. Nah, kemudian setelah itu, jadi secara ini aja ya, singkat saja. Kemudian lihat kotoran fesesnya. Fesesnya itu kalau sapi potong, contoh sapi PO, sapi Bali, kemudian sapi Madura, atau sapi Sumbawa, NTT, itu kalau jatuh dia tidak pecah. Kalau pecah berarti kalau sapi itu diare. Jadi jatuh seperti tumpeng blek, itu tidak pecah. Tapi kalau untuk sapi-sapi jenis FH, kemudian jantan, simental, limusin itu pasti pecah. Kalau sapi BX itu tidak disarankan, kenapa? Karena sapi BX itu sudah dikastrasi ya untuk yang jantan. Jadi dia sudah dikastrasi, namanya setir, itu sudah dikastrasi. Sapi BX tidak bisa untuk kurban. Ini saya bicara tentang syariat agama Islam. Gitu ya. Jadi demikian dan lebih nanti untuk kelengkapannya kita pada sesi berikutnya dan tanya jawab. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.